Kenapa demikian ya Rasulullah? Perang yang sangat dahsyat, perang yang sangat hebat, perang yang sangat membuat kita lelah adalah melawan diri sendiri. Kenapa demikian ya Rasulullah? Karena kita semua adalah manusia yang diberikan akal dan dibebankan hawa nafsu. Nyoba perkara lawan nafsunyo yang hek. Mandum tanyo dalam masjidnya pasti berasumsi, pasti berfikir, long galak bujut lagi tengku pulan, long galak kena ibadah lagi agure pulan, bermampu lon ucap tasbih, bermampu lon ucap zikir. Itu cuma angan-angan yang disalurkan oleh hati kita, tapi saat prakteknya selalu menang nafsu dalu hati katanya. Saat tubuh kita mengkhianati permintaan hati, saat itulah beban yang sangat berat hadir dalam kehidupan katanya. Nyami tanya yang mandum mbak urang derawan ni, pasti jawaban sama. Tengku, apakah kita semua ingin berbuat baik? Pasti kita akan menjawab, long tengku cukup galak kena pebut god. Tapi apa yang menjadi masalahnya? Kita tidak mampu mengalahkan nafsu. Selalu pribadi ini dia dikhianati oleh nafsu, permintaan hati tidak pernah kita turuti. Maka malam ini hidupkan ruh, hidupkan hati, hidupkan jiwa gedanya untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyami fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi dhawil kiram. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat tarawih dan isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah sang khaliqul alam, sang khaliqul insan, Allah maha pencipta segala-galanya. Beliau yang telah memberikan kita kesempatan pada malam yang berbahagia ini untuk bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. 4 hari sudah berlalu. Semoga Allah pula lah yang akan memberikan kita kesempatan untuk bisa mengantarkan Ramadan ke gerbang Aidilfitri nantinya. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijamin surga oleh Allah taala, tetapi beliau beribadah tidak mengenal ruang dan waktu. Beliau beribadah tidak melihat situasi dan kondisi. Beliau beribadah sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena ingin bersyukur kepada Allah atas segala kelebihan, nikmat dan rahmat yang telah diberikan. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang mana ulama di Aceh hanya tinggal beberapa orang lagi yang menjadi ulama karismatik. Selanjutnya adalah semoga generasi-generasi berikutnya akan menjadi pewaris dan penerusnya para alim ulama. Yang kami hormati guru kita bersama Abah, jamaah sedang solat tarawih dan isya sekeyakinan insyaallah dan melaki ba Allah lagi malamnya musapat gedanya di bawah Masjid At-Taubah yang mulianya. Nabi bermusapat kamu bandum ya Allah ya Rabbul Izzat dalam surga drone Jannatul Firdaus bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syi'lun adun ado yang lentuan pemulia. Kita sudah berada pada malam kelima Ramadan.
ceramah dan nasihat tausiah sering disampaikan oleh para guru-guru kita bersama. Tetapi yang menjadi pertanyaannya malam ini adalah, tahun lalu kita dengarkan ceramah, tahun yang kau likut ligitanya udah dengar nasihat, tahun yang kau likut ligitanya udah dengar kajian menyangkut dengan kelebihan-kelebihan bulan suci Ramadan. Yang menjadi pertanyaan malam ini adalah, adakah perubahan, adakah dampak, adakah perubahan terhadap ceramah yang kita dengar si tahun yang kau likut? Kalau malam ini kita ingin membahas terhadap kelebihan bulan suci Ramadan, saya rasa tidak ada anak kecil yang tidak tahu bagaimana kelebihan bulan suci Ramadan. Tetapi yang jadi masalahnya adalah ada pribadi-pribadi yang sedang bertengkar dengan hatinya. Ada pribadi-pribadi yang sedang bermusuhan dengan hatinya. Ada pribadi-pribadi yang mereka sedang melawan hatinya. Kiban mupom tengku. Nah, orang yang dikenliati dalam bulan Ramadan nyawa lung tuan akan lun ibadah 20 malam. Ikenliati dalam bulan Ramadan ini saya tidak akan hengkang dari masjid. Dalam bulan Ramadan ini saya akan khatam Al-Quran sebanyak 2 kali. Itu hati yang berbicara. Dalam praktek, watetu dalam kenyataan lagi danyo talawan dro. Watet anu cok Quran truk rasa bo. Wadah nak sujud, hadir hirup pikuk duniawi sehingga terkontaminasi pikiran gedanya orang silu. Maka Sayyidina Umar pernah berkata, beliau tidak susah untuk melawan para musuh, beliau tidak takut untuk melawan para penjajah, beliau tidak gentar untuk melawan Yahudi, Nasrani, orang-orang yang bukan berKTP-kan Islam. Tetapi Sayyidina Umar menjawab, beliau sangat takut, sangat harus berhadapan dengan melawan diri sendiri. Nabi gemuk perang Badar dalam bulan Ramadan. Perang Badar itu menjadi momen termegah dalam kehidupan umat Islam pakon, karena jumlah masyarakat Islam yang berperang bersama Nabi hanya tidak seberapa. Artinya lawan musuh 10 kali lipat lebih banyak dari pasukan muslim. Tetapi kehendak Allah Ta'ala dihadirkan para malaikat yang menjadi musuh, yang menjadi lawan bagi musuh-musuhnya Islam, sehingga tidak satupun para pejuang-pejuang Islam yang berjalan bersama Nabi mereka kalah. Dalam kondisi dililit perutnya dengan kelaparan bulan Ramadan, mereka semuanya di bawah naungan Nabi Muhammad memenangkan peperangan Badar. Saat itu datang Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita sudah menang. Ya Rasulullah, ini merupakan sejarah terindah. Kenapa? Karena hanya padumdro wathagai orang Islam mampu mengalahkan ratusan, puluhan ribu umat-umat Yahudi. Artinya secara notaben lebih sedikit umat Islam dibandingkan dengan awak Yahudi. 20 kali lipat lebih awak Yahudi, tapi kita menang ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Ini tidak ada apa-apanya wahai Umar bin Khattab. Kenapa demikian ya Rasulullah? Perang yang sangat dahsyat, perang yang sangat hebat, perang yang sangat membuat kita lelah adalah melawan diri sendiri. Kenapa demikian ya Rasulullah? Karena kita semua adalah manusia yang diberikan akal dan dibebankan hawa nafsu. Nyoba perkara lawan nafsunyo yang mandum tanyo dalam masjidnya pasti berasumsi, pasti berfikir long galak bujut lagi tengkupulan, long galak kena ibadah lagi agure pulan, bermampu lon ucap tasbih, bermampu lon ucap zikir. Itu cuma angan-angan yang disalurkan oleh hati kita, tapi saat prakteknya selalu menang nafsu talu hati katanya. Maka malam nyonya wujud kepencerahan bagi pribadi lon. Lonjak ceramah dengku harapan lon latih yang pertama ile wujud ke nasihat bagi draw lon. Selanjutnya baru untuk para jamaah. Maka hal yang paling adalah melawan diri sendiri. Tidak kerap, sering Umar bin Khattab menetes air matanya. Kenapa? Beliau berkata, ya wahai sahabatku, betul lagi aku pegah di Nabi. Hanatat tamu perang. Tapi waktu lawan hati road. Saat tubuh kita mengkhianati permintaan hati, saat itulah beban yang sangat berat hadir dalam kehidupan kita.
Nyom ya tanya yang mandum bak urang derawan. Pasti jawaban sama. Tengku, apakah kita semua ingin berbuat baik? Pasti kita akan menjawab, long tengku cukup galak kena perbuat begat. Tapi apa yang menjadi masalahnya? Kita tidak mampu mengalahkan nafsu. Selalu pribadi ini dia dikhianati oleh nafsu, permintaan hati tidak pernah kita turuti. Maka malam ini hidupkan ruh, hidupkan hati, hidupkan jiwa gedanya untuk beribadah kepada Allah. Mantengku bulan Ramadan kan bulan untuk pemati nafsu. Halepah tak pemati nafsu tengku. Andai kata kita diberikan peluang, kita tidak bisa mematikan nafsu, menghilangkan nafsu, memusnahkan nafsu dari pribadi manusia ini. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Ta'ala gejuk akai dan gebuh hawa nafsu. Saat nafsu berjalan di depan, saat kita pernah salah dulunya karena mengedepankan nafsu, sehingga pada waktu itu kita terjerumus dalam kesalahan sehingga diantarkan ke tempat ini. Sekaranglah masanya untuk kita rubah mindset, kita lawan hawa nafsu. Nafsu itu harus berubah menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu lawamah bejid ke nafsu mutmainnah. Halepah bak tidraw manusianya ke pemati hawa nafsu halepah. Manya nafsu hanale bamak manusia pasti pajahubu hanale, menikah hanale. Maka segala hud yang dalam pribadi kita tidak akan lagi dipenuhi. Kenapa? Karena nafsu hanali. Tetapi nafsu itu bisa diakomodir dengan ibadah puasa, supaya nafsu itu berubah menjadi nafsu mutmainnah. Yang dulunya nafsu amarah, tipuro tabe bengeh ngan urang, wate puasa ngan itik bengeh, wate puasa ngan kameng bengeh, wate puasa ngan binatang bengeh, wate puasa ngan tembok bengeh. Maka wate truk bulan Ramadan, kendalikan nafsu tersebut dengan ibadah Ramadan, sehingga usai Ramadan nantinya akan menjadi pribadi yang mengemban amanah, yang mengemban nafsu mutmainnah. Mandengku menyakajit ke nafsu mutmainnah puatra janji Allah. Dalam surah Al-Fajri Allah sampaikan bahawa menyali katanya mampu tak kurang amper bengek tenggeng ahura, mampu tak kontrol nafsu dengan wab ibadah puasa, maka nafsu itu akan berubah menjadi nafsu mutmainnah. Menyakajit ke nafsu mutmainnah, Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu yang ridha dan meridai. Yang selanjutnya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bermakna tamong gata bandum sebagai hamba lu. Pemakna hamba, orang yang hana pernah sembah selain Tuhan. Yang selanjutnya, fadkhuli jannati, tamong bandum dalam surga lu. Maka betul lagi disampaikan oleh para alim ulama dan pendahulu kita, dengan ibadah puasanya akan mendidik seseorang menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa sudah ada dalam kehidupan, pasti akan mengantarkan kita untuk masuk dalam surganya Allah. Mungkin mendengku ngenda puasa dikadanya akan menjadi pribadi yang bertakwa. Jawaban ji mungkin pakon, karena nafsulah yang menjadi dedengkotnya untuk getanya tak buat salah sabuh kesalahan. Orang yang melakukan kesilapan 1 tahun yang lalu, itu perkara yang disugesti oleh nafsu. Orang yang puput kesalahan sehingga kita berada di tempat yang mulia ini, itu perkara nafsu dan syahwat. Karena nekun le Imam As-Suyuti dalam tafsirnya, nafsu syahwat mubdi'uha, tukang pemula, tukang pujut, tukang pembangkit amarah gedanya untuk lakukan sebuah kejahatan. Menya nafsu kan mampu tak kontrol dengan sebab ibadah puasa, yakinlah kita tidak akan berbuat kesalahan kembali. Menyahana ada puput kesalahan, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka pastilah menyegedanyo kata ibadah puasa pasti akan merempok titel muttaqin usai Ramadan. Mari urang siklun nasihat malamnya bejed ke renungan bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Situn yang kau ikut kalelah tanya udip, situn yang kau ikut kahek tanya udip dengan hiruk pikuk duniawiyah. Padahal dunianya merupakan tempat sementara, yang mana akhirat itu selamanya. Maka malamnya mari tapu udip ate gedanya
untuk tak ibadah. Jamun hana pernah lungmat Quran. Jamun Al-Quran cuma mububuk kedroi kuto bak binih binti. Bak binih lemari yang na di rumah kuto kedroi Al-Quran tidak pernah kita sentuh. Malam ini kita genggam tangannya. Dalam Ramadan ini kita sentuh lembarannya. Dalam Ramadan ini kita baca kalimatnya. Semoga kita dapatkan ketenangan. Jamun doanya hana pernah sujud untuk ibadah kepada Allah dalam bulan Ramadannya. Tak catat bak binti, tak tulis bak kertas bahwa bulan Ramadannya tarawih dan sembahyang han pernah lung tinggai. Yang selanjutnya, yang jamun hana pernah lun muzikir, jamun hana pernah lu ucap laket taubat ba Allah Taala dalam bulan Ramadannya. Pula kalimat la ilaha illallah, pukurang kalimat sumpah serapah, bekle tumuna, bula kalimat tasbih, bula kalimat-kalimat zikir, sehingga dalam rentetan waktu lepluh malam lepluh uronyo merempok ridha Allah, akan gejok pahala kegetanyo bandum untuk tatamong dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang si ilun adun ado yang tuan pemulia sabi-sabi ilun sampaikan baik pernah nekalan kondisi di luar dan di dalam, tapi Allah memandang kepada hambanya bagaimana dia ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Kepuat teman hudip tanyo luar biasa, bebas di luar, tapi dengan Allah tanyo jauh. Sedangkan di tempat yang di sinau sempit, kita tidak bisa leluasa, tapi sabi lam ati ingat kepada Allah Taala lebih mulia getanyo dibandingkan orang yang kita maksud tadinya. Semoga kondisi gedanyo di sini akan menunjang ibadah kita dalam bulan suci Ramadan. Kelak akan menjadi pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Insya-Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.